Shalom saudara yang diberkati Tuhan, selamat malam buat kita semua. Saya menyapa saudara supaya malam hari ini sebelum kita beristirahat, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa waktu bangun, waktu tidur, jika kita hidup di dalam Tuhan, maka Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, melepas istirahat kita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur pada malam hari ini dalam segala aktivitas sudah kami lakukan hari ini. Dan sebelum kami beristirahat, Tuhan tolong kami, supaya dalam tidur kami, Engkau pun berbicara atas kami, karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah seperti Engkau telah mati, Engkau bangkit dan hidup. Berikan kami kemenangan, begitu juga kehidupan kami. Kami rindu terus belajar dalam teladan Tuhan Yesus. Karena itulah yang membawa kami melihat kekekalan yang Engkau janjikan atas kami. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan, pada saat malam hari ini kita tahu bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah kita sendiri yang tahu. Benar nggak saudara? Nah, menjadi pertanyaannya, apa yang kita lakukan hari ini seturut kehendak Tuhan atau tidak? Atau mungkin ada sedikit pikiran kita yang serong atau perkataan kita yang membuat pada akhirnya kita bersalah dan merasa tertuduh. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa tujuan Yesus datang ke dunia ini supaya memberikan kita teladan. Nah, ketika dia menyelesaikan tugasnya di bumi ini dan dia kembali ke surga, saudara, seperti yang diceritakan dalam Alkitab, kita boleh belajar dari Yesus. Amin. Nah, maka pada saat malam hari ini tema khotbah kita dua teladan Yesus. Dua teladan Yesus. Ada banyak hal yang Yesus ajari, yang dia tinggalkan di bumi ini dengan kisah cerita yang luar biasa, yang membuat pada akhirnya dia katakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang bisa sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Maka Yesus adalah teladan yang sempurna. Amin. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13, 14 dan 15. Demikian firman Tuhan, saudara. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, nah, kisah ini luar biasa, di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, menjadi pertanyaan, dia seorang Tuhan, dia pribadi Allah sendiri. Kata Alkitab, kalau kita belajar di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, di sana bilang, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri atau Yesus sendiri. Berarti saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seorang pribadi Yesus, dia dengan luar biasa merencanakan semua yang luar biasa ini supaya pada akhirnya kita boleh ada anugerah untuk kita ikuti teladan Yesus, sehingga kita boleh mengalami yang namanya keselamatan yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, apa teladan Yesus yang Yesus ajarkan kepada kita, saudaraku? Yang pertama, bicara tentang rendah hati. Nah, bicara tentang rendah hati ini paling susah. Makanya kenapa Yesus mengajari murid-muridnya dengan dia membasuh kakinya.
kaki murid-muridnya semua. Secara manusia tidak mungkin kita melakukan itu. Kalau kita melihat Yesus dengan sempurna dia melakukan itu. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Dan ayat 13 tadi yang sudah kita baca, di sana dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada hari-hari ini begitu banyak tawaran iblis yang membuat pada akhirnya pekerjaan kita menjadi Tuhan, usaha kita menjadi Tuhan, karakter yang buruk kita menjadi Tuhan. Dan timbullah ego, timbullah kesombongan, merasa diri kita paling kuat, merasa diri kita paling benar. Saya mau kasih tahu buat kita semua pada malam hari ini sebelum kita beristirahat, bahwa kerendahan hati itu adalah paling utama untuk kita mengalami Tuhan. Amin. Jadi penting kerendahan hati, karena firman Tuhan katakan bahwa orang yang rendah hati akan ditinggikan, tetapi orang yang sombong akan direndahkan. Nah, jadi kita milih yang mana? Kita milih kerendahan hati atau kita milih kesombongan? Kalau saudara memilih sombong, berarti saudara tidak percaya kepada Tuhan. Kalau saudara memilih untuk menjadi orang yang tinggi hati, berarti saya mau katakan, apa yang ada dalam dirimu mungkin itu bukan yang dari Tuhan. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Amin. Jadi yang paling pertama, teladan Yesus kepada kita adalah kerendahan hati. Matius 11 ayat 29, di sana dikatakan seperti ini, saudara. Matius 11 ayat 29, kalau saudara belajar bersama-sama, di sana dikatakan begini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, jadi luar biasa. Orang yang akan mengalami kerendahan hati, kalau dia memikul kuk, beban. Apa itu beban? Tanggung jawab itu apa? Bicara tentang keselamatan. Kalau saudaraku yang kekasih dalam Tuhan pada hari-hari ini, apa yang saudara pikul? Jangan memikul kuk perhambaan atau kuk dosa saudara, yang membuat pada akhirnya kehidupan kita penuh dengan kesombongan. Tetapi pikulah kuk yang kupasang. Apa yang Yesus pasang kuk dalam hidup kita? Dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai keadaan dunia ini yang membuat pada akhirnya saudara tidak lupa saudara datang dari mana dan saudara akan pergi kemana. Karena hanya Yesuslah jawaban satu-satunya. Amin. Nah, jadi Yesus mengajari yang pertama adalah kerendahan hati. Yang kedua, Yesus mengajari kita berbicara tentang penyerahan diri yang total. Haleluya. Saudara yang berkati oleh Tuhan, kalau saudara mengikuti bagaimana Yesus punya perjalanan selagi dia masih ada di bumi ini, luar biasa dengan cerita-cerita yang ada. Cerita Alkitab sungguh luar biasa. Karena memang benar-benar Yesus itu menyerahkan dirinya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada Bapa. Padahal dia sendiri adalah Allah, tetapi dia mau mengajari kepada kita, saudaraku, supaya kita benar-benar mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya percaya Tuhan yang adil tidak akan meninggalkan kita. Amin. Tuhan yang adil, Tuhan yang besar itu tidak akan meninggalkan kita. Karena sebagaimana janjinya itu pasti digenapi. Asalkan kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita total kepada Tuhan. Jangan seperti ada satu anak Tuhan katakan begini, apa pendeta, saya mau bertobat 75%. Saya tanya, kenapa 75%? 25% kemana? Dia bilang 25% buat suami saya. Kalau suami saya selingkuh, saya parang dia katanya. Nah, saudara,
Inilah yang membuat pada akhirnya kekristenan atau tentang Kristus atau teladan Yesus tidak kita pahami dengan betul. Banyak pada hari-hari ini orang Kristen hanya mengikuti agamawi saja. Tetapi tentang teladan atau tentang yang namanya penyerahan diri atau yang namanya melakukan firman itu tidak ada. Saudara dan saya tidak bisa menakar sampai di mana iman saudara atau perbuatan saudara atau penyerahan diri saudara kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang tahu. Amin. Jadi pada hari-hari ini tidak perlu menuntut banyak kepada Tuhan. Ingatlah, sudahkah engkau berikan yang terbaik kepada Tuhan? Kalau engkau berikan yang terbaik kepada Tuhan, saya percaya bahwa malam ini kau istirahat. Sebelum beristirahat kau berdoa bersyukur kepada Tuhan. Katakan bahwa Tuhan engkau baik. Terima kasih hari ini bahwa saya telah melakukan aktivitas saya dan engkau telah menyertai. Terima kasih bahwa engkau telah mengajari saya untuk belajar rendah hati. Kau terus mengajari saya untuk menjadi orang yang betul-betul berserah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya mengutamakan Tuhan dalam segala perkara. Sehingga di pagi hari saya yakin ketika kita bangun dan kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan hikmat. Tuhan akan berikan kita kemampuan untuk kita bisa melakukannya lebih baik dari hari kemarin. Katakan amin, saudara. Nah, inilah yang terjadi. Jadi dua teladan Yesus. Yang pertama bicara tentang kerendahan hati. Saya berdoa, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kerendahan hati buat saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan akan berikan saudara penyerahan diri yang total. Karena Alkitab berkata di dalam Roma 8 ayat 26 bahwa dalam segala kelemahan Roh Kudus akan membantu kita. Oleh karena itu, izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita supaya dalam ketidakmampuan kita Roh Kudus sanggup memulihkan kita. Amin. Karena saya percaya bahwa orang yang selalu mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, Roh Kudus tidak akan meninggalkannya. Roh Kudus akan selalu berikan kekuatan ketika salah diingatkan, ketika lemah dikuatkan, ketika sakit disembuhkan. Asal yang pertama, milikilah karakter Yesus adalah rendah hati. Yang kedua, penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita malam hari ini, sehingga ketika kita beristirahat, Roh Kudus melawat kita dan memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Mari kita berdoa. Saya berdoa buat saudara. Tuhan, Engkau baik. Kau Yesus yang luar biasa, yang sudah memberikan kami teladan yang luar biasa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, teladan yang luar biasa Engkau sediakan atas kami, Engkau ajari bagi kami adalah bagaimana kami harus merendahkan hati kami. Yang kedua, kami harus menyerahkan diri total kepada-Mu. Oleh karena itu Bapa yang baik, hamba berdoa dalam nama Yesus, siapapun yang menonton video ini di dalam nama Yesus, biarlah mereka boleh melimpah dengan kerendahan hati. Mereka boleh menjadi pribadi yang menyerahkan diri total, mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dalam aktivitas, pekerjaan, usaha, rumah tangga pribadi, Tuhanlah penolong yang setia bagi mereka semua. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam istirahat mereka, dalam perlindungan kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, semoga firman Tuhan ini boleh memberkati saudara. Saya percaya orang yang selalu mendengar dan mau mengerti dan mau melakukan firman Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.